Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel YouTube Namira Medina. Hari ini Ibu akan membagikan tema pembelajaran yang berbeda, yaitu materi tentang pendidikan lingkungan hidup. Oh ya, bagaimana nih kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Oh iya, jangan lupa subscribe channel ini dan sukai videonya agar Ibu Namira lebih semangat memberikan materi pembelajaran untuk kalian. Langsung saja ke indikator pembahasan hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian sumber daya alam terbarui atau renewable, tidak terbarui atau non-renewable, dan sumber daya alam yang tidak habis. Kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis sumber daya alam terbarui, tidak terbarui, dan sumber daya alam tidak habis. Ketiga, siswa dapat menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam terbarui, tidak terbarui, dan tidak habis. Oke, sekarang yang perlu kita pahami terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam itu? Jadi, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam banyak sekali kita temui di kehidupan sehari-hari kita. Apa saja sih sumber daya alam itu? Jadi, berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada sumber daya alam yang terbarukan atau renewable. Yang kedua, ada sumber daya alam tidak terbarukan atau non-renewable. Dan yang ketiga, ada sumber daya alam yang tidak habis. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, sumber daya alam yang terbarukan atau renewable. Sumber daya alam terbarukan atau renewable. Sumber daya alam ini berarti sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Misalnya, hewan, tumbuhan, mikroba, air, dan tanah. Disebut terbarukan karena dapat melakukan reproduksi dan memiliki daya regenerasi atau pulih kembali. Contoh yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari yaitu air. Air merupakan kebutuhan utama seluruh makhluk hidup. Bagi manusia, selain untuk minum, mandi, dan mencuci, air bermanfaat juga sebagai sarana transportasi, sebagai sarana wisata atau rekreasi, sebagai sarana irigasi atau pengairan, dan sebagai PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Selain air, ada pula hewan, tanah, dan tumbuhan yang sangat diperlukan untuk kehidupan manusia. Intinya, sumber daya alam tersebut saling keterkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Lanjut ke pembahasan yang kedua tentang sumber daya alam tidak terbarukan atau non-renewable. Sumber daya alam tidak terbarukan berarti sumber daya alam yang apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Misalnya ada minyak tanah, gas bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Lanjut, yang ketiga ada sumber daya alam yang tidak habis. Sumber daya alam yang tidak habis berarti sumber daya alam ini selalu ada dan tidak akan habis. Misalnya ada udara, matahari, energi pasang surut, dan energi laut. Sebenarnya, sumber daya alam yang tidak habis hampir mirip dengan sumber daya alam yang terbarukan atau renewable. Bedanya, sumber daya alam yang tidak habis ini lebih condong ke energi yang sudah ada dari alam dan tidak perlu bereproduksi atau regenerasi.
Terima kasih sudah menonton video ini. Sekarang, bagaimana? Kalian sudah paham tentang sumber daya alam? Oke, sekarang jawab pertanyaan setelah ini yuk. Yang pertama, coba sebutkan sumber daya yang dipakai sehari-hari di rumahmu. Dan yang kedua, termasuk sumber daya apakah yang dipakai di rumahmu itu? Jawabnya gampang, tinggal kalian komen di bawah ini nama, kelas, dan jawabannya seperti contoh di samping. Selamat mengerjakan, selamat berjuang, sukses selalu untuk kalian. Demikian hari ini. Jika ibu ada salah, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.